Nabi Musa berkata, wahai Nabi Muhammad, aku pernah mendengar hadis perkataan Nabi yang mengatakan ulama ummati ka'abiya Bani Israil, yang mengatakan ulama di antara umatku ya Nabi, keilmuan mereka seperti Nabi zaman Bani Israil. Bujurkah ijazah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Bujur kita. Umatku itu ulamanya seperti, keilmuannya seperti ulama Bani Israil, Nabi Bani Israil. Kemudian Nabi Musa bersabda, siapa orang yang ulama umatku nih seperti Nabi Bani Israil? Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Imam Ghazali dengan mimpi. Aina Ghazali, mana Imam Ghazali? Maka dalam video itu datanglah Imam Ghazali. Ini hadirin para nabi, para rasul. Datang Imam Ghazali. Bicara Nabi Muhammad, inilah orangnya. Ulama umatku seperti Nabi di zaman Bani Israil. Waktu itu juga Nabi Musa bersabda, Mas Uka, siapa nama kamu? Ijazah Imam Ghazali mengatakan, namaku Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Nah di situ Nabi Musa bertanya pada Nabi seperti kepada Imam Ghazali tadi, aku bertakut nama kamu. Nama kamu siapa? Kenapa menyebut karena abah, karena ayah, karena jatuh di sana. Karena aku bertakut siapa nama kau? Kau menyebut karena abah, karena ayah, karena jatuh. Dan Nabi Musa sudah kata badan kalau kamu wahai Imam Ghazali, para nabi, para rasul. Bahkan Nabi Isa langsung berbicara dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Wahai Nabi Muhammad, apakah aku jawab perkataan Nabi Musa atau aku beradab dengan Nabi Musa? Dan Nabi jawab, jawaban Nabi Musa saja. Betapa nama sebenarnya apa namanya di sana, apa tahun lainnya. Nah, ijarat Nabi Ghazali, Musa, Tuhan ada berfirman dalam Al-Quran di surah Thaha salah satu. Ketika Tuhan berkata kepada Nabi Musa, Musa, wa ma biyaminika wahai Nabi Musa, apa di tangan kanan engkau? Tuhan berkata Nabi Musa, Nabi Musa, apa di tangan kanan itu? Ijarat Nabi Musa, hiya asaya wa tawakkau 'alaiha wa asyhadu ala waladi wa liyatiya ma'ibu. Ijarat Nabi Musa, di tanganku itu tongkat. Aku mengembala kambing. Nah, mengembala kambing, dan dengan tongkat juga aku bersabda, dan aku ada keperluan yang lain juga. Nah, ijarat Imam Ghazali, Tuhan bertakut apa di tangan engkau? Kenapa menjawab macam-macam, tongkat ini itu segalanya? Karena menjawab banyak benar. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam mengakui kehebatan Imam Ghazali yang luar biasa. Di pasti Nabi mengatakan ulama umatku seperti para nabi di zaman Bani Israil. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Nabi Musa, ada kaidah bisi umat kayak Ghazali. Dan Nabi Musa, aku tidak mempunyai umat seperti Imam Ghazali. Nah, itu diakui di seluruh dunia kealiman kehebat Imam Ghazali sampai dimimpikan orang dengan para rasul dan para nabi. Luar biasa. Ada seorang ulama dari Maghrib, mereka pada waktu itu berusaha untuk membakar kitab-kitab karangan Imam Ghazali, kitab bakar di depan masjid kita bakar. Karena beliau tidak suka dengan karangan Imam Ghazali. Maka pada waktu malam hari itu juga seorang ulama tadi bermimpi dengan Imam Ghazali. Di
dalam mimpi itu Imam Ghazali bertakwa pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini seorang ulama yang kadang-kadang bilang kalanganku kayak Nabi. Nabi langsung mengambil tongkat, dipukul Rasulullah ke belakang seorang ulama tadi sampai 5 kali pukulan. Pukul Nabi dalam mimpi. Bahkan seorang ulama tadi ternyata melihat di belakangnya terdapat babelan bekas pukulan Nabi. Mau bentuk ada ini bakal ini. Itu kehebatan luar biasa Syekh Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Palembang menyuruh kita supaya kita berpegang dengan para ulama tasawuf, jangan menyalahi daripada mereka. Ikuti mereka, amalkan apa yang disampaikan mereka. Bahkan ulama mengatakan dalam kisah itu, kalau kalian ingin mengetahui siapa ulama dunia, siapa ulama akhirat, dengan mudah menjawab tentang mereka. Ulama dunia mereka yang membenci kepada Imam Ghazali dan kepada karangan Imam Ghazali. Dalam ulama dunia, Anda lihat yang ada tunjukkan karangan Imam Ghazali. Nah kemudian Imam Syekh Abdul Somad menyuruh kita supaya kita berpegang dengan ulama-ulama fikih. Ulama yang 4 di situ, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Hambal. Jangan keluar dari itu. Alasannya kenapa kita harus mempunyai madhab? Karena kita ada kawan merumuskan Al-Quran dan hadis tadi. Ada kawan juga yang 4 ujian diakui. Nah 4 situlah mereka nanti akan merumuskan hadis-hadis Rasulullah dan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang di dalamnya ada beberapa hukum-hukum di dalam agama Islam yang dijadikan sebagai syariat Islam. Bagi sebesar-besar fuqaha yang 4 tadi dan imam mereka yaitu adalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah supaya kita berpegang kepada mereka. Yang menghimpun bagi ilmu fikih dan ilmu tasawuf Imam Ghazali itu luar biasa. Dan yaitu yang terlebih utama tempat kita taklid pada segala amal kita, yaitu terhadap Imam Ghazali dan kepada ulama-ulama fikih yang mereka telah diskusikan. Nah di sini Syekh Abdul Somad Al-Palembang menyuruh kita supaya kita pada waktu itu jangan sampai tidak menuntut dari ilmu yang wajib, ilmu fikih atau ilmu tasawuf. Ilmu yang fardu ain. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan secara tegas kepada beliau, man lam yakun lahu nasibun min al-qaumi yuqatu alaihi sulqatimah. Siapa yang ada pernah belajar ilmu tasawuf, kata beliau, maka ditakutkan orang itu nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Karena apa? Karena dia pada waktu itu tidak mengetahui penyakit apa yang di dalam hati. Tak belum mati, maka dosanya dan di situ. Belum lagi masalah fikih yang disyariatkan di dalam Islam. Orang anak beribadah kepada Tuhan, belajarlah masalah ibadah. Anak bersuci, anak beristinja, anak bertayamum, anak berwudu, apa segalanya. Nah itu diwajibkan terhadap setiap orang muslim. Belum lagi ilmu-ilmu yang masalah muamalah, masalah menyewa, masalah menyanda, masalah meminjam, masalah wakaf pulang. Itu wajib bagi kita mengetahui supaya kita tidak tersalah di dalam muamalah lawan Allah Ta'ala atau muamalah terhadap manusia. Itu bab khusus sedikit dibahas bab muamalah. Contohnya aja orang meminjam dalam fikih. Orang yang meminjam tidak boleh dia meminjamkan kepada orang lain.
karena itu bukan hak miliknya, dan hak miliknya. Saya pinjam kendaraan awak orang lain, yang kendaraan kita ini. Sekalinya di jalan tetamu lawan orang pulang, ya orang tak kemana, orang ke pasar itu. Kuantarakan lah, dia antarakan. Membantu orang tadi meminjam kendaraan tadi pulang. Nah itu kata boleh haram hukumnya. Orang yang meminjam hak meminjam ampun orang tidak boleh meminjamkan kepada orang lain.